memegang bayi itu kepalanya pas di siku, ya, kepala pas di siku. Jadi ketika menyusui nanti kepala pas di siku, megangnya di bagian bawah hanya dengan satu tangan saja, ya, dengan satu tangan begini. Terus yang tangan satunya nanti membuka pada daerah hidungnya bayi, ya, bukan begini, bukan, itu nanti malah justru akan menarik, ya. Jadi ketika menyusui itu yang terpenting adalah Anda perhatikan mulutnya bayi itu membuka dulu. Jadi yang pertama kan ini ada areola, ya, ini ada areola. Nah, areola ini terutama di bagian bawah itu masuk semua ke dalam mulutnya bayi, ya. Terus yang kedua yang harus diperhatikan bibirnya bayi, mulutnya dulu, ya, mulutnya bayi itu terbuka. Nah, mulutnya terbuka, terus bibirnya bayi itu, ini membrane kan, bibirnya bayi itu membrane lower, ya, lower itu karena kedesak di areola mame nanti ketika dimasukkan ke mulut bayi. Terus dagunya ini menempel pada payudara ini. Jadi rumusnya untuk bisa menyusui baik dan benar itu adalah amubida, ya, amubida. Aerola masuk ke dalam mulut seluruhnya, mulutnya terbuka, bibirnya itu doer, ya, terus dagunya menempel pada payudara, ya. Itu yang harus diingat-ingat ketika menyusui. Selain itu, antara perutnya ibu dengan perut bayi itu saling menempel, karena arahnya bayi itu ke arah perutnya ibu. Coba Bu untuk latihan begini. Oke, gimana tadi tangannya yang memegang hanya yang sebelah kiri, ya, memegang bayi hanya sebelah kiri. Nah, kemudian dipaskan kalau belum pas. Nah, yang di bagian bawah, areola bagian bawah itu semuanya masuk ke dalam mulut. Bibirnya bayi kan jadi doer, ya, karena di atasnya ada areola yang masuk. Terus dagunya ini menempel pada payudara. Nah, ini nanti bayi kalau menghisap, ya, ibu tangannya bisa begini, ya, bisa begini. Nah, kalau menghisap tidak akan bunyi cep 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 cep, tidak menimbulkan bunyi. Nah, kalau sampai menimbulkan bunyi berarti ini belum benar. Perlekatan amubida tadi itu belum benar, harus kamu benarkan dulu, ya, posisinya seperti itu. Pokoknya kuncinya tadi amubidanya masuk sama bayinya, tandanya benar, bayinya ketika menghisap itu lambat tapi dalam dan tidak bersuara. Kalau bersuara itu artinya masih ada ruang di areola mame itu untuk masuknya udara, sehingga bunyi cep 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 itu adalah udara yang masuk. Dampaknya kembung, bayinya nanti akan jadi kembung. Kalau sudah bisa, itu bisa latihan menyusui itu tidak hanya di satu payudara, ya Bu. Menyusui itu dua payudara bergantian, ya, bergantian. Jadi menyusui di satu payudara itu selama 15 menit setidaknya. Kalau butuh disusui lagi itu bergantian di payudara sebelahnya.
Karena setelah dihisap 15 menit itu sudah kosong. Kosong itu ketika dibiarkan akan segera mengalir lagi. Sementara di sebelahnya dihisap. Ya, begitu. Jadi ibu itu kalau menyusui dalam satu payudara sampai lama, bahkan ibunya sama bayinya tertidur masih dihisap terus, itu sudah kosong. Ya. Sehingga resiko yang masuk adalah darah. Setelah menyusui bu, setelah menyusui maka bayinya disendawakan. Nah, caranya menyendawakan bisa ada dua cara bu. Salah satunya bayi bisa ditelungkupkan di pangkuan ibu. Tapi bayi ditelungkupkan itu kan biasanya kepalanya miring ya. Ya. Terus ibu bisa menepuk-nepuk daerah punggungnya bayi perlahan-lahan sampai bayi bersendawa dengan boknya bayi ya, sampai bersendawa. Atau bisa juga pegang kepalanya, ya pegang area belakang kepalanya, kemudian dipanggul, ya terus ditepuk-tepuk, kepala dipegang sambil ditepuk-tepuk di panggul, punggungnya yang ditepuk-tepuk sampai berbunyi. Kalau sudah berbunyi aman. Jadi setiap bayi setelah saya menyusu sebaiknya disendawakan. Kalau bayinya tidur ya ditelungkupkan di sini aja gampang, sambil diteluk, tepuk-tepuk. Ibu sudah bisa ya caranya menyusui dengan benar.